Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cici Maros, dimanapun kini teman-teman berada. Selamat menjalankan aktivitas dan semoga aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sahabat channel Rumah Cici Maros, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan berbagi tips di Rumah Cici Maros tentang budidaya kultur Artemia salina, dimana Artemia salina ini adalah salah satu pakan hidup, baik digunakan untuk pakan ikan hias kita ya, utamanya ikan hias, cupang, gapi, dan ikan-ikan hias lainnya. Oke, sahabat channel Rumah Cimaros, tadi ada ini ya, ada teman yang menelpon bertanya ke masalah cacing sutra dan ini kultur kutu air salina. Jadi tadi saya cerita dulu, dia sedikit bahas tentang kultur air ini ya, salina. Saya juga masih belajar, tapi alhamdulillah di sini dari proses praktek kita di beberapa styrofoam ya, karena saya menggunakan di sini 4 styrofoam, sebentar 4 styrofoam. Nah, jadi di sini teman-teman bisa ketahui ya, bahwasanya setiap styrofoam itu mempunyai air yang berbeda. Kemarin pernah kita praktekkan bahwasanya ini kemarin 10 liter air per 2 kg garam, 10 liter air 10 liter air 2 kg garam. Yang ini 20 liter air 2 kg garam. Ini 1,5 kg garam, 20 liter air. Dan ini kemarin kita praktekkan juga itu 2 kg garam, 20 liter air. Dan ternyata sahabat channel, alhamdulillah semua bisa hidup dan masih tetap bertahan hidup. Namun di sini saya pelajari dan saya cek per cek bahwasanya faktor yang mempengaruhi sebenarnya adalah ketika kadar air yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu sangat berpengaruh kepada kultur kutu airnya ya. Ternyata jika pekat guys, saya perhatikan jika pekat itu artemianya melambat ya, dia lambat pergerakannya, lambat gitu guys, yang saya pelajari. Dan satu juga saya di sini sarankan, sebenarnya sih tanpa gelembung bisa, dia bisa hidup tanpa gelembung. Sebenarnya fungsi, kalau saya pelajari fungsi dari penggelembungan ya, itu adalah kurang fokus, itu berpengaruh kepada telur-telur pada ini Artemia salinanya. Karena kalau teman-teman mengultur Artemia salina otomatis menggunakan gelembung atau uap udara supaya pergerakan pada Artemia itu bisa cepat ya. Fungsinya untuk menggesek telurnya, pergesekan ya, telur bisa menetas jika tergesek. Makanya kita perlu juga yang namanya gelembung udara. Dan alhamdulillah bisa teman-teman perhatikan sekarang atau saat ini ya, saya di sini menggunakan kadar air yang berbeda, karena kemarin saya praktekkan kadar air yang lebih pekat atau lebih asin. Sekarang saya naikkan itu kadar airnya ses. Jadi ini sudah 3 hari saya akan naikkan kadar airnya, dan ini ya kadar air yang saya gunakan. Di sini nanti saya jelaskan ya. Namun sebelumnya kembali saya sarankan jangan lupa like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cici Maros bermanfaat. Ini kadar airnya guys yang saya gunakan, dan alhamdulillah artemianya masih ini ya, berkembang biak, masih bisa bertahan hidup, dan alhamdulillah masih saya lihat dia bertelur ya, pergerakannya gesit sama ini. Walaupun berbeda tapi air garamnya kan sudah terlalu asin karena saya naikkan kadar airnya. Oh ya, di sini kita akan memberikan dulu dia pakan. Ini kembali saya pakannya sama ya, tepung beras. Karena beberapa saran dari teman-teman yang memberi saya masukan bahwasanya beri dia pakan yang kayak susu bubuk bisa, air cucian beras bisa. Namun saya berpikiran bahwasanya air cuciannya saja bagus, apalagi kalau berasnya guys. Makanya saya berikan ini ya. Oke, untuk pemberiannya simpel saja.
bisa teman-teman lihat seperti kemarin ya. Di sini ini kan banyak anakannya guys, tuh anakannya tuh ya. Nah, ini hampir keseluruhan styrofoam banyak anakan. Nah jadi kita beri pakan lumayan ya. Oke, kita bagi yang sini saja. Oke, tuh beri pakannya sama ini tuh, ini juga, dan ini juga. Oke, saya menggunakan di sini tepung beras. Ini tepung beras tuh. Tepung beras ini tuh salah satu produk ya. Oke, sisanya kita ini saja tuang. Oke, sahabat channel Rumah Cimaros, saya jelaskan sedikit ya masalah kadar airnya. Itu tuh. Jadi kadar air yang saya gunakan di sini guys, saya naikkan itu, dia kan kemarin 10 liter. Di sini saya naikkan dia kadar airnya 40 liter per 2 kg. Jadi kalau kita bagi sanilitasnya itu dalam 1 liter garam itu sampai 1 liter air bisa 50 gram garam ya. Sama yang ini 25 liter air 1 kilogramnya. Kalau kita rata-ratakan garamnya per 1 liternya 40 gram ya. Ini juga sama, ini sama. Jadi ya semua. Ini masih tahapnya berbeda. Di sini saya ingin mencari di mana posisi atau tempatnya artemia itu bisa berkembang biak lebih cepat ya. Jadi kita tunggu prosesnya 1 minggu, kita lihat. Jadi untuk mengetahui hasilnya kita lihat pada telurnya. Bisa teman-teman perhatikan ya. Ini ya telurnya guys. Tuh banyak di pinggirannya telurnya, namun di sini kebanyakan belum menetas ya, karena mungkin faktor pergerakan pada air itu tidak terlalu kencang atau cepat sampai memperhambat atau memperlambat pertumbuhan dari artemia ini. Tapi saya di sini punya ini ya, saya punya gelembung, cuman sengaja tidak saya pasang karena saya ingin melihat hasilnya tanpa gelembung guys. Jadi prosesnya kita di Rumah Cimaros mencari cara beternak yang paling bagus ya. Jadi tapi saran saya, setiap teman-teman kan ada perbedaan untuk cara budidayanya. Saya di Rumah Cacing pula berbeda ya. Jadi tetap kita melakukan percobaan bersama. Guys, anakannya bisa teman-teman lihat Pak. Tuh anakannya guys. Jadi alhamdulillah semua masih bertahan hidup. Nanti untuk kedepannya styrofoam ini kita akan isi juga jika sudah banyak anakan dari ini, atau anakannya sudah besar atau banyak, kita pindahkan ya perlahan. Oke sahabat channel Rumah Cimaros, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berbagi tips buat teman-teman dalam berbudidaya kutu air Artemia salina. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cimaros.